Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra Nurjana dari Prodi Manajemen S1. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya mengenai ruang lingkup lembaga keuangan bank dan sumber-sumber dana bank. Yang pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan bank. Terdiri dari pengertian bank, sejarah bank, jenis-jenis bank, rahasia bank, dan sanksi administrasi. Pengertian bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian sejarah bank. Asal mula perbankan yaitu zaman kerajaan dari Eropa berkembang ke Asia Barat oleh pedagang. Kemudian berkembang ke Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa melalui penjajahan. Lalu, kegiatan perbankan itu dimulai dari kegiatan penukaran uang. Selanjutnya, sejarah perbankan. Zaman Babilonia, Yunani kuno, dan Romawi disebut dengan tempat penukaran uang. Sedangkan di benua Eropa terdapat Bank Venesia, Bank of Genoa, dan Bank Barcelona. Di Inggris, pada abad ke-16 kemudian dibawa ke negara jajahannya. Setelah itu, perbankan di Indonesia, yaitu ada Bank Belanda dan Bank Pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank Belanda itu meliputi The Javaske NV, The Postbank, dan lain sebagainya. Kemudian Bank Pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa lainnya itu seperti Bank Nasional Indonesia, Bank Abu Siregar, The Bank of China, Batavia Bank, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank yaitu terdapat 4 macam, terdapat 4 golongan, yaitu menurut sifatnya, kedua menurut kepemilikannya, ketiga menurut status, dan keempat cara menentukan harga. Menurut sifatnya yaitu ada bank umum dan BPR atau bank perkreditan rakyat. Kedua, menurut kepemilikannya yaitu ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Yang ketiga, berdasarkan dari segi statusnya yaitu ada bank devisa dan bank non devisa. Terus yang terakhir yaitu dilihat dari cara menentukan harganya. Dan yang terakhir itu dilihat dari cara menentukan harganya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang terakhir, dan selanjutnya itu rahasia bank dan sanksi administrasi. Rahasia bank. Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabahnya, dan jika melanggar akan dikenakan sebuah sanksi. Terkecuali jika itu menyangkut perpajakan, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, tukar-menukar informasi antar bank, dan penyelesaian piutang bank itu boleh diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian, sanksi administrasi. Sanksi akan diberikan apabila menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam kegiatan usaha, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam kegiatan usaha, serta menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam bidang usaha. Dan sanksinya itu adalah pidana selama 5, sanksi pidananya itu selama 5-15 tahun penjara dan denda dari 10-200 miliar. Nah, itu adalah ruang lingkup lembaga keuangan dan bank. Kemudian yang kedua, sumber-sumber dana bank. Itu terdiri dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya. Pengertian sumber-sumber dana bank itu sendiri yaitu usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Terdiri dari 3
macam, yaitu ada dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari bank dan dari lembaga lainnya. Dari bank itu sendiri yaitu contohnya modal sendiri, cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Modal sendiri itu berarti modal yang disetorkan dari para pemegang saham. Lalu cadangan bank yaitu cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Kemudian laba yang belum dibagi yaitu laba yang memang belum dibagikan kepada yang bersangkutan, sehingga dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Kemudian dari masyarakat luas ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dari masyarakat luas merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi bank karena dana ini merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dengan sumber dana ini. Kemudian dari lembaga keuangan lainnya, yaitu ada kemudian dari lembaga lainnya yaitu ada kredit likuidasi dari BI, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan dari SBPU. Kredit likuidasi dari BI adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk bank-bank yang mengalami kesulitan likuidasi. Yang kedua yaitu pinjaman antar bank. Yang kedua yaitu pinjaman antar bank. Itu adalah pinjaman yang diberikan kepada bank yang sedang mengalami kalah clearing. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri adalah pinjaman yang diberikan dari bank luar negeri kepada bank-bank yang sedang membutuhkan dana. Kemudian dari SBPU, yaitu dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup lembaga keuangan bank dan sumber-sumber dana bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.